Guys, masih dengan Andri Sastro Sugito di sini. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Jadi sebelum kita mulai dengan seri yang baru, santai aja guys. Kita minum teh dulu, ya nggak? Pertama-tama saya minta maaf karena saya nggak bisa tepatin janji saya untuk muncul di minggu kemudian. Sorry guys, karena bukan YouTube doang yang saya urusin. Gimana share saya waktu itu? Share tentang 3 jenis shot sebagai dasar pembuatan film. Udah jelaskan? Di situ kalian semua bisa ngeliat bagaimana cara penggunaan 3 jenis shot dengan benar, yaitu master shot, medium shot, dan cover shot. 3 jenis shot itu apabila digunakan dengan benar, maka film kita akan terlihat sempurna. Dengan benar di sini adalah sesuai dengan kegunaannya dari masing-masing jenis shot itu. Udah jelas belum? Harusnya sih udah jelas guys, karena saya ngasih contoh bukan di scene sembarangan tuh. Scene itu adalah termasuk scene spektakuler. Kenapa jadi spektakuler? Karena scene itu syuting di BEJ. BEJ itu adalah pusat dari bursa saham se-Indonesia loh guys. Bukan tempat sembarangan. Susah banget untuk syuting di sana. Birokrasinya, tetek bengeknya susah banget guys. Kenapa jadi spektakuler? Karena setelah 1 hari saya syuting di sana, BJ itu dibom guys. Jadi BIN, polisi pada teleponin saya guys, ngecek di mana keberadaan saya, siapa saya sebenarnya. Alhamdulillah dengan santai, dengan jelas dan lugas, saya bisa bilang kalau saya adalah sutradara film. Saya tidak ada kaitannya sama sekali dengan bom itu, karena saya adalah hanya seorang sutradara film. Bapak-bapak bisa cek keberadaan saya, sekarang saya lagi syuting film. Bapak-bapak bisa datang ke sini. Syukur mereka percaya dan nggak memperpanjang masalah ini. Jadi begitulah guys, saya ini termasuk salah satu sutradara beruntung atau mungkin manusia beruntung yang pernah bisa syuting di BEJ. Karena setelah kejadian itu, nggak pernah ada lagi syuting film di sana guys. Karena syuting di sana cukup susah secara birokrasi dan tetek bengeknya, pokoknya susah banget guys. Untuk ngecek masalah bom itu, kalian bisa cek di Google tahun 2000. Bisa dicek. Nah, terus saya pikir untuk hari ini saya akan share hal yang nggak kalah pentingnya dengan 3 jenis shot itu, yaitu angle kamera atau sudut pandang atau dari mana kita melihat. Angle ini kaitannya erat sekali dengan 3 jenis shot tersebut. Kenapa begitu? Karena biasanya nih ya, kalau saya itu untuk menentukan jenis shot itu kita harus tentukan dulu angle-nya. Angle-nya ada di mana? Apakah high angle, high level, atau low angle? Untuk angle ini juga terdiri dari 3 jenis angle. High angle, high level yang sejajar dengan mata kita, dan low angle. Itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau mungkin ada sutradara lain atau siapapun juga punya informasi tambahan atau mungkin mereka bilang angle itu lebih dari 3 jenis angle, silakan atau bisa informasikan ke saya di komen YouTube saya atau melalui email. Jadi gitu guys. 3 angle ini adalah 3 jenis angle atau titik di mana kita meletakkan kamera awal untuk meletakkan kamera untuk merekam gambar atau adegan. Jadi misalnya kita sekarang mau shoot dari, kita letakkan kamera di mana? Misalnya di high angle. Nah, dengan high angle itu biasanya kita akan terbentuk dari high angle ini, kita pakai jenis shot apa nih? Apakah medium atau master shot atau cover shot? Dan untuk di sini saya akan lihatin contohnya, misalnya kalian udah bisa lihat ya kan, kalau biasanya untuk high angle itu digunakan untuk establish shot sebuah tempat yang luas atau landscape yang luas. Tujuannya adalah supaya tempat itu benar-benar
kelihatan begitu luas. Untuk low angle ini biasanya saya gunakan untuk kemegahan dari satu gedung atau kegagahan dari seseorang. Nah, untuk eye level ini biasanya digunakan untuk merekam adegan-adegan drama atau adegan perkelahian atau adegan, ya pokoknya peradeganan itu sebaiknya kalau menurut saya direkam dengan angle eye level, karena dengan eye level perspektif ruang tidak terganggu, karena perspektif ruang itu apabila kita merekamnya dengan high angle atau low angle, maka perspektif ruangnya akan berubah dan itu akan menimbulkan bentuk dari psikologis gambar yang lain. Nah, itulah guys. Jadi kenapa saya bilang angle ini kaitannya sangat erat sekali dengan 3 jenis shot tersebut. Nah, untuk masalah angle ini, angle high level dan low, bisa kita lihat di materi yang akan saya contohkan. Scene-nya juga nggak kalah spektakulernya nih guys. Scene-nya diambil di sebuah jembatan besar dari penghubung satu buah kota ke kota yang lain. Nah, untuk mengambil materi itu, saya terpaksa harus blok dong, ya kan, jalanan itu supaya dapat gambarnya keren, nggak ada yang gangguin, ya kan, materinya bagus. Sampai kira-kira jam 4:30 atau jam berapa, saya agak lupa tuh. Kita disuruh stop, blokir jalan itu, bikin satu kota macet guys. Kru saya lari-lari ke saya kan, bos, syuting suruh berhenti sama siapa? Wali kota mau pulang, kejebak macet. Ini satu kota guys, macet. Wali kota nggak bisa pulang. Wali kota marah-marah, kita syuting suruh berhenti. Syukurnya syuting udah kelar guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri materinya kan nanti. Di situ kelihatan dari pembahasan materi yang lalu tentang 3 jenis shot sebagai materi dasar pembuatan film: wide shot, medium shot, dan cover shot. Kita lanjutin ke angle. Untuk angle atas lebih dikenal dengan high angle. Untuk materi eye level itu atau sejajar dengan mata kita, dan low angle dinamakan adalah angle dari bawah. Sebaiknya harus bisa secara tepat menggunakan angle ini, apakah high angle, eye level, atau low angle ini secara tepat dan benar, agar adegan atau rekaman gambar yang kita maksud tersampaikan dengan baik dan benar. Untuk high angle itu kita gunakan untuk establish shot dari satu buah landscape atau daerah yang luas sebagai informasi untuk menyampaikan bahwa tempat itu adalah memang luas dan terinformasikan dengan benar. Nah, untuk eye level biasanya saya gunain untuk peradeganan, adegan drama, adegan sedih, atau adegan fighting. Karena dengan eye level, ya, perspektif dari ruang itu tidak berubah, maka dia tidak mengganggu dari rasa atau ungkapan tempat atau peradeganan dari materi yang akan kita buat. Kalau kita menggunakan high angle atau low angle, perspektif ruangnya akan berubah dan itu akan mempengaruhi psikologi shot dari gambar tersebut atau adegan tersebut. Nah, sama dengan 3 jenis shot yang saya share sebelumnya, angle ini juga kita harus bisa menggunakannya secara tepat dan benar. Karena dengan menggunakannya dengan tepat dan benar, maka informasi yang akan kita sampaikan di adegan atau di gambar yang akan kita buat akan sampai dengan baik atau sempurna, yang bisa mencakup kebutuhan basic sinematografi dengan benar. Nah, untuk low angle, dalam pengalaman saya syuting digunakan untuk memperlihatkan megahnya satu tempat atau megahnya gedung atau kegagahan seseorang, atau misalnya kita mau menggunakan shot paduka yang mulia. Nah, kalau menurut saya lebih enak kita menggunakannya dengan low angle. Dengan begitu kita mendapat psikologis gambar seolah-olah dia seorang raja yang mulia yang memang lebih tinggi dari rakyat biasa atau rakyat jelata. Sedangkan rakyat jelatanya kita shoot dengan high angle supaya dia terlihat secara psikologis gambar terlihat lebih rendah dari kedudukan raja.
Itu pengalaman saya. Tapi kalau kalian hanya untuk menggunakannya untuk keindahan perspektif ruang atau keindahan gambar, silakan saja. Itu juga nggak jadi masalah. Karena ya saya ulang lagi sekali lagi, biasanya untuk nentuin shot kita harus tentuin dulu angle-nya ada di mana. Apakah angle-nya high angle, high level, atau low angle. Setelah itu baru kita akan tentuin shotnya tipe apa yang dibutuhin. Apakah itu medium, wide, atau cover shot. Biasanya sih saya begitu, akan lebih enak begitu gak? Percaya saya deh. Tapi kalau kalian mau dengan gaya lain atau dengan mau gunain shot high angle atau high level atau low angle, untuk apa juga itu terserah kalian. Karena saya cuma nge-share apa yang pernah saya alamin dan udah saya terapin di film saya. Saya nggak bermaksud ngajarin kalian bikin film, atau saya nggak bermaksud juga jadi orang yang so pinter untuk menjadi dosen kalian, ya kan? Saya cuma nge-share pengalaman saya. Itu mungkin bisa membantu kalian untuk mau bikin film atau kalian mau jadi sutradara. Oke guys, saya pikir untuk share kali ini tentang 3 jenis angle itu cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu tentang share saya yang berikutnya. Oke guys, jangan lupa sebelum saya pamit, mari guys kita minum teh sekali lagi. See you next time.